Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, gimana kalau kita selalu was-was seolah-olah akan segera mati? Sebaiknya apa yang kita lakukan? Oke. Rasa ingin, rasa was-was mati itu udah deket. Pertanyaan saya, itu mengganggu Anda nggak? Mengganggu konsentrasi, mengganggu tidur, ya? Nah, jadi gini. Takut mati itu ada yang di wilayah benar, artinya wilayah sehat. Saya mau berleha-leha, takut besok mati, aku segera selesaikan amanah-amanah gitu, ya. Jadi saya mau santai-santai, bisi besok mau mati, Nah, diselesaikan pekerjaan saya, amanah saya. Karena khawatir. Nah, takut mati yang membuat kita produktif is okay, nggak masalah. Saya cepet berwakaf. Kenapa? Besok mah bisi nggak ada umur. Kan katanya harta itu dibawa mati kalau disedekahkan. Saya sedekahkan saja. Gitu. Ya. Kenapa? Takut besok mati, takut nanti siang mati. Jadi aku sedekah sekarang. Itu takut mati yang wajar dan bagus. Gitu. Datang waktu sholat, langsung sholat. Jangan ditangguhkan, Adzan duhur jam 12, jangan nanti setengah 1. Kumaha kalau setengah 1 mati? Enggak, cepet weh sholat. Nah, itu kata Nabi, aktsaruhum dzikron lil maut wasti'dadan lima ba'dal maut. Dan itu adalah al-aqyas, orang cerdas. Dia orang cerdas itu selalu berpikir futuristik. Ya, itu ciri orang cerdas, berpikir futuristik. Dia ingat bahwa hidupnya terbatas, jadi dia kudu berbekal. Nah, kalau di wilayah itu, Anda benar. Tapi kalau Anda jadi tidak produktif, ya, kerja jadi nggak benar, was-was takut mati, ya, mau jemput anak, was-was takut mati, tidur nggak nyenyak, was-was takut mati. Ini mah Anda harus konsul ke dokter jiwa. Ada yang bilang, Pak Am tuhnya dikit-dikit konsul. Begini, karena ada persoalan hidup yang memang harus ditangani profesional. Ya, mungkin Anda bertanya ke ustadz lain, di ruqyah. Enggak, kalau saya datang ke psikolog, datang ke psikiater. Ya, orang anak ada gejala ayan kok di ruqyah, yang akan sembuh lah. Datang ke dokter anak, diobatin tuh. Jadi kalau ada anak yang matanya melotot, kejang-kejang, ya Ustadz gimana? Ruqyah. Tetap, persoalannya bukan karena jin tuh. Itu mah persoalannya anak kudu diobati sama dokter. Gitu. Sekarang Anda takut mati. Ya di wilayah normal, ya nggak apa-apa. Bahkan Nabi bilang itu aqyas, membuat Anda produktif. Jadi takut mati yang membuat Anda produktif, nah itu aqyas. Aqyas itu cerdas. Tapi kalau takut mati membuat Anda unproduktif, kerja nggak konsentrasi, tidur nggak nyenyak, ya, badan sakit, ya. Kemudian Anda jadi tidak fokus ngurus anak, tidak fokus ngadepin suami. Nu kabayang teh kalau ketemu suami teh bakal mati. Itu mah Anda sakit. Sakit yang harus diobati oleh psikiater, oleh dokter jiwa. Nanti beliau akan mengevaluasi, ya. Akan menganalisa kira-kira Anda ini apa. Apakah cukup dengan narasi, berarti ke psikiater, atau mungkin harus dikasih obat. Ini ada orang yang nanya ke saya seperti ini. Ustadz, saya tuh selalu mau ke pengajian saja kebayang mati. Saya bilang, datang Bu ke dokter. Dia datang ke dokter jiwa, diobati, sembuh. Ya, sembuh. Jadi kita ini dalam hidup ada saat emang butuh profesional. Karena ada yang bilang ini, nanya ke Ustadz Ama, ke dokter lagi. Ada bagian yang bisa selesai dengan nasihat. Tapi ada bagian yang harus ditangani oleh profesional. Kayak tadi narkoba tuh. Ustadz, doa apa supaya anak saya sembuh dari narkoba? Doa mah semua standar. Ya Allah, berikan kepada kami, kepada hamba anak yang soleh. Tapi anak saya itu udah kena narkoba, udah dibui, kena lagi. Tama kudu dibawa ke dokter. Kudu dibawa ke rumah sakit jiwa, diobati oleh dokter jiwa.
nggak bisa diruqyah, nggak bisa dinasehatin. Nah, itu maksud saya. Jadi ada bagian yang memang ustadz itu bisa menyembuhkan segala? Enggak juga. Dia paling bisa mengarahkan. Gitu ya. Tapi kadang-kadang kita beranggapan kalau nanya ke ustadz teh pasti Quran hadis, Quran hadis. Kalau saya melihat dulu kasusnya, oh ibu kudu ke psikolog, oh ibu kudu ke psikiater, oh ini bawa ke dokter anak. Itu ada ibu-ibu yang bilang anak saya itu sering matanya melotot kejang-kejang, udah diruqyah paham nggak sembuh-sembuh. Ibu bawa ke dokter anak, bawa. Apa yang terjadi? Benar diobati gejala ayan, ya nggak? Nah, walaupun di ruqyah nggak akan sembuh tuh, ya nggak? Gitu. Nah jadi teman-teman, jadi hidup itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Orang berilmu tuh kan banyak bidangnya, ya nggak sih? Kalau saya ingin bertani, masa nanya ke ustadz? Ya ke ahli pertanian atuh. Benar nggak sih? Saya ingin belajar ternak. Masa saya nanya ke ustadz? Kalau ke ustadz mah, ustadz zakat peternakan gimana? Gitu. Nanya ke ustadz, zakat peternakan. Tapi kalau bagaimana beternak yang benar, ya kudu ke ahli peternakan atuh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Nah, jadi Islam mengajari kita harus profesional gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab.